Cek sound. Pak Andri, apakah suara saya terdengar, Pak Andri? Bisa Pak Ade, jelas. Oke, terima kasih Pak Andri. Nah, aku
Selamat pagi, Pak Agung, Pak Eko, Pak Heru, Bu Pita. Selamat pagi, Bu. Oh, nggih, bisa mendengar suara saya ya, Pak ya. Oke. Ibu Yohana, apakah bisa dimulai sekarang atau kita masih menunggu dulu? Ya, silakan langsung dimulai saja, Bu. Oke, Ya. baik. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan peserta didik kelas 9, 9A, B, C, D, E. Ya. Selamat pagi berkah dalam. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya, anak-anak semuanya. Kalian yang di rumah dan masih tetap semangat. Baik, seperti yang sudah diprogramkan oleh sekolah, bahwa pada hari ini kita akan mensosialisasikan penilaian proyek untuk kelas 9. Dan penilaian proyek ini nanti secara detail seperti apa akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita akan buka dengan doa. Anak-anak, Bapak Ibu semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, berkatilah kegiatan kami, sosialisasi penilaian proyek pagi ini, agar semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mendengarkan pemaparan atau pengantar penilaian proyek yang akan disampaikan oleh Ibu Yohana Francisca. Kami persilahkan Ibu Yohana. Baik, terima kasih Bu Eri. Selamat siang anak-anakku, Bapak Ibu. Salam sehat dan semangat, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Hari ini saya akan sedikit memberikan pengantar untuk penilaian proyek. Anak-anakku, tidak terasa sudah hampir 2 bulan ya, kalian sudah duduk di kelas 9. Artinya apa? Di kelas 9 adalah level terakhir kalian untuk pendidikan kalian di SMP ini. Nah, dalam hal ini, inilah kesempatan terakhir kalian di bulan-bulan ini
Ya, di semester ini kita sudah mulai dengan penilaian-penilaian, tugas-tugas, dan saat ini kita akan memasuki PTS, penilaian tengah semester. Nah, untuk penilaian tengah semester, kita tidak akan memakai model soal pilihan ganda, ABCD, isian, dan uraian, tidak. Tetapi untuk PTS semester gasal ini kita akan melaksanakan penilaian proyek. Nah, penilaian proyek bukan hal yang baru bagi kalian. Jadi kalian bisa sudah punya gambaran ya, yang lalu bagaimana semester yang lalu bagaimana tentang penilaian proyek itu, di mana kalian bekerja dalam kelompok bersama teman-teman kalian dengan semua dinamikanya, dengan berbagai macam pengalaman yang sudah kalian alami. Itu kalian bisa belajar dari pengalaman yang lalu. Nah, untuk pelaksanaan penilaian proyek ini, setelah hari ini, setelah sosialisasi hari ini, kalian bisa langsung bekerja dengan kelompoknya. Anggota kelompokmu siapa saja? Sudah ada ya, sudah dibagi oleh wali kelas kalian. Nah, silakan berdinamika dengan kelompok masing-masing. Sudah ditunjuk ketua kelompoknya atau belum? Kalau sudah, ya oke, silahkan. Kalau belum, segera dibentuk ketua kelompoknya. Ketua kelompok, kalian akan menjadi motor bagi kelompokmu. Kalian akan menjadi koordinator. Kalian punya kesempatan, diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang bisa membawa anggota-anggotanya untuk maju. Ya, kalau ada yang menghambat, kalau ada yang sekiranya agak kurang semangat, nah itu tugas dari ketua kelompok untuk memberikan semangat bagi anggota-anggotanya. Supaya apa? Supaya teamwork-nya kuat, supaya dalam satu kelompok itu jalan semuanya. Seperti anggota badan ya, kalau ada tangannya yang sakit, pasti semuanya juga ikut merasakan. Ya kan, walaupun misalnya yang sakit hanya ujung jarinya ada telusupe ya, ketelusupan itu apa itu artinya ya? Dalam bahasa Indonesia apa ya? Ketelusupan gur drijine tok sing loro, tapi semuanya ikut merasakan sakit. Sama dalam teamwork itu ya seperti itu, dalam kelompok itu seperti itu. Nah, untuk proyek kelas 9 nanti ada 3 proyek ya. Ada 3 proyek. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh masing-masing koordinator mapel. Nah, silahkan nanti disimak dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu kenapa penilaian proyek yang dipilih? Anak-anakku, sekolah kita SMP Pangu di Luhur 1 Klaten tidak hanya mengedepankan kemampuan kalian dalam kognitif saja, kemampuan kalian dalam berpikir secara kognitif saja. Tidak cukup bagi kalian hanya pintar menjawab soal pilihan ganda, isian, atau uraian. Tetapi sekarang ini yang jauh lebih penting adalah bagaimana kalian membentuk pribadi kalian, karakter baik kalian. Nah, penilaian proyek adalah salah satu cara yang tepat untuk mengasah kemampuan kalian dalam 4C. Ya. C yang pertama, critical thinking, kemampuan berpikir kritis kalian. Yang kedua, communication, kemampuan kalian berkomunikasi baik tentu saja, satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah collaboration, berkolaborasi, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah, dalam hal ini, kalian harus bisa bekerja sama dengan siapapun saja yang ada di dalam kelompokmu. Nggak bisa pilih-pilih, aku hanya bisa kerja kalau sama si A atau si B. Tidak, nanti dalam kehidupan nyata kalian akan bertemu dengan berbagai macam karakter. Nah, kamu harus biasakan dari sekarang. Menghadapi orang yang seperti itu harus bagaimana? Menghadapi orang yang seperti ini harus bagaimana? Nah, inilah saat yang tepat bagi kalian untuk mengolah kemampuan berkolaborasi itu. Lalu C yang terakhir adalah creativity, kreativitas. Nah, bagaimana kalian berkreasi, ya, apa yang ada dalam diri kalian, bakat kalian. Kalau misalnya pinter gambar, nah ini saatnya bagi kalian untuk mengoptimalkan kemampuan kalian. Kalau pinter bikin video, nah buatlah yang sebagus mungkin. Ada yang pinter membuat bagan, ya, misalnya membuat tabel atau
merangkai kata-kata. Nah, inilah saat yang tepat bagi kalian untuk mengeksplorasi kemampuan yang ada pada diri kalian. Nah, semua bakat kalian, semua yang talenta yang kalian miliki, ini kalian kolaborasikan dengan teman-teman dalam satu kelompok, dan akhirnya terciptalah produk yang akan kalian nilaikan kepada Bapak Ibu. Ya, itulah maksud dan tujuan dari penilaian proyek. Ingat, ini bukan penilaian individu, tetapi ini kerja kelompok, teamwork. Ya, yang digarisbawahi adalah teamwork. This is a teamwork, not individual work. Ya, jadi yang mengerjakan semuanya harus terlibat. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ada anggota yang tidak mau, ini bagaimana? Nah, itu harus dikomunikasikan dengan kelompoknya. Ya, yang pertama komunikasikan dulu dengan kelompoknya. Kalau misalnya kewalahan, silahkan kalian lapor kepada Bapak Ibu Wali kelas atau Bapak Ibu Guru Mapel, supaya dibantu nanti mencarikan solusinya bagaimana. Tapi harapan saya tidak ada yang seperti itu. Pengalaman di semester lalu, ya ada yang nggak mau bekerja, tetapi ingat sekarang kalian sudah di kelas 9, belajarlah dari pengalaman. Ya, sekarang sudah kelas 9 di level akhir, kesempatan terakhir kalian di kelas 9 ini untuk memberikan yang terbaik untuk diri kalian. Ingat, penilaian proyek ini untuk nilai PTS ya. Ya, ingat sekali lagi, ini untuk PTS. Jadi nggak bisa kalau hanya asal-asalan membuatnya. Harus dibuat semaksimal mungkin. Oke, lalu untuk agendanya, nah perhatikan baik-baik. Tadi sudah saya singgung sedikit, setelah sosialisasi ini, kalian sudah bisa mulai bekerja dengan kelompoknya. Silahkan berkoordinasi dengan kelompoknya, atur jadwalnya. Ya, silahkan mengatur agenda untuk kelompoknya. Hari ini mau membuat apa, besok membuat apa. Buat target-target setiap harinya. Bagi tugas, semuanya harus bekerja. Lalu, per hari ini berarti tanggal 3 ya, tanggal 3 sampai dengan tanggal 11 itu kalian berproses membuat proyek. Jadi 1 minggu lebih ya waktunya ya. Tanggal 3 sampai tanggal 11 September itu proses pembuatan proyek. Kemudian tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 September nanti tidak ada KBM, tetapi pada tanggal-tanggal itu adalah waktu bagi kalian harus sudah menyelesaikan dan sudah mengumpulkan hasil proyek kalian. Nanti dimungkinkan Bapak Ibu Guru itu akan melakukan penilaian pada tanggal-tanggal itu. Entah kalian diminta untuk presentasi, unjuk kerja, berrefleksi, berevaluasi. Nah, itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 18. Rinciannya, tanggal 13 dan 14, hari Senin dan Selasa, itu untuk proyek 1. Jadi proyek 1 sudah harus selesai, sudah harus dikumpulkan, sudah harus dinilaikan. Tanggal 13, 14. Oke, jelas ya? Kemudian hari Rabu dan Kamis, tanggal 15 dan 16 itu untuk proyek 2. Ya. Kemudian tanggal 17 dan 18 untuk proyek 3. Nah, tidak ada alasan waktunya kurang ininya. Nah, kalau kalian berkoordinasi dengan kelompoknya, saya yakin 3 proyek ini akan bisa selesai. Kalau memang sudah selesai sebelum tenggat waktu, sebelum deadline, sudah kalian selesaikan bersama anggota kelompok, bisa langsung diserahkan, bisa langsung dikumpulkan. Dikumpulkannya di mana? Nah, di Teams di kelas kalian itu sudah ada channel atau saluran penilaian proyek. Nanti bisa kalian lihat. Nah, di sana sudah ada saluran penilaian proyek, terus pada file itu ada folder-folder panduan dan proyek semester gasal. Panduan itu nanti untuk panduan sosialisasi materi dari Bapak Ibu. Kemudian kalian mengumpulkannya pada folder
proyek semester gasal. Nanti ada proyek 1, proyek 2, proyek 3. Nanti bisa dilihat di Teams ya, di saluran penilaian proyek. Silakan nanti setelah sosialisasi ini. Nah, lalu yang paling penting di sini yang saya garis bawahi adalah anak-anak. Sekali lagi ini adalah teamwork. Ya, di kelas 9 ini adalah PTS terakhir kalian. Karena di semester genap belum tentu nanti ada PTS, tetapi kalian sudah ujian. Ya, cepet toh. Nah, PTS-nya tinggal 1 kali ini, maka dimaksimalkan, dioptimalkan. Karena nanti di semester genap kemungkinan sudah tidak ada PTS lagi untuk kelas 9, tapi sudah ujian. Nah, semester genap itu sudah tidak ada waktu untuk santai-santai lagi. Nah, lalu, oh iya, jangan lupa, kalau ada hambatan, ada masalah, segala sesuatunya harus dikomunikasikan. Ya, ada Bapak Ibu guru wali kelasmu, ada Bapak Ibu guru mapel yang siap membantu kalian untuk mencarikan solusi bersama dengan kalian. Bagaimana baiknya kalau kalian menghadapi masalah atau hambatan. Ya, saya rasa itu Bu Eri untuk pengantar dari saya. Bisa dilanjutkan untuk pemaparan proyek masing-masing mapel ya. Anak-anak silahkan bersiap untuk mendengarkan dengan baik penjelasan dari Bapak Ibu guru ya. Terima kasih Bu Eri. Baik, saya terima kembalikan. kasih. Ya, terima kasih Bu Yohana atas pengantarnya, sehingga anak-anak semakin lebih paham tentang tujuan dari penilaian proyek ini dan kapan dan apa saja agendanya dari penilaian proyek ini. Nah, langsung saja ya anak-anak semuanya, kita akan masuk pada apa saja penilaian proyek yang harus kalian laksanakan ya untuk pengganti PTS di semester gasal ini. Nah, perlu kalian ketahui, kalian tiap kelompok yang sudah dibagi oleh Bapak Ibu guru wali kelas kalian ya, itu nanti kalian masing-masing kelompok wajib untuk mengerjakan 3 macam proyek ya. Jadi nanti kalian akan mendengarkan 3 macam pemaparan dari Bapak Ibu guru koordinator proyek ya. Nah, kita langsung masuk saja pada proyek yang pertama. Kami persilahkan untuk Bapak Ade ya sebagai koordinator proyek untuk menyampaikan tentang penilaian proyek yang pertama. Silakan Pak Ade. Terima kasih Bu Eri. Selamat pagi Bapak Ibu guru serta peserta didik sekalian. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar Bu Eri? Terdengar Pak. Oke, saya izin share screen nggih untuk penilaian proyek yang kelompok pertama. Apakah sudah terlihat untuk proyek kelompok 1? Aman, Pak. Proyek kelompok 1 itu nantinya akan ya. Untuk proyek kelompok 1 ini adalah dari mata pelajaran agama, kemudian PPKN, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Nah, proyek kelompok 1, teman-teman yang mic-nya belum dimatikan, silahkan dimatikan dulu ya. Oke, untuk proyek kelompok 1, nantinya adalah membuat teks inspiratif disertai ilustrasi tokoh berisi tentang cerita atau kisah inspiratif dari tokoh Katolik yang mencerminkan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti proyek kalian adalah ini ya, di kelompok 1 adalah membuat teks inspiratif disertai ilustrasi tokoh berisi tentang cerita atau kisah inspiratif dari tokoh Katolik yang mencerminkan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuannya ini adalah yang pertama adalah peserta didik mampu melakukan aktivitas menulis kisah tokoh
yang terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap bangga akan tanah air dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan empati dan kepedulian dalam cerita inspiratif. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mempraktikkan gambar seni lukis dari teks inspiratif. Nantinya akan saya perlihatkan contoh ya, contoh pekerjaannya, proyeknya. Kemudian rubrik penilaiannya ini dari mata pelajaran agama. Ini adalah kepaduan ulasan yang diulas di dalam teksnya nanti. Itu ada tuliskan biografi singkat penulis, apa saja kegiatan karya yang dilakukan oleh tokoh tersebut, kesulitan apa saja yang dialami oleh tokoh tersebut, bagaimana tokoh mengatasi hambatan-hambatan yang dialami, bagaimana relasi tokoh tersebut dengan Tuhan dan sesama, dan apa yang diteladani dari tokoh tersebut untuk hidupmu. Jadi nanti kalian juga bisa melihat dari berbagai sumber ya, melihat berbagai sumber dari tokoh yang kalian angkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Heri ini. Nah nanti pertanyaan itu jawabannya di dalam cerita ya, dalam bentuk cerita. Nantinya dalam bentuk cerita. Kemudian aspek penilaiannya isi ulasan tokoh 50, refleksi keteladanan tokoh dan hidup peserta didik 50. Jadi total skornya nanti 100. Kemudian dari mata pelajaran PPKN, cerita kisah inspiratif dari tokoh Katolik dibuat, dideskripsikan ya, Bu. Sebentar. Saya minta untuk Diva atau siapa ya yang tadi yang masih menyalakan mikrofonnya, tolong dimatikan dulu, Marcelina Diva. Oke, silahkan ya. Pak Ade. Oke, lanjut ya. Untuk mata pelajaran PPKN yang dinilai adalah cerita kisah inspiratif dari tokoh Katolik, dibuat, dideskripsikan perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti dalam cerita tokoh tersebut, kalian harus memperlihatkan mana yang mencerminkan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam penceritaan tokoh tersebut. Nanti skor maksimal dari pelajaran PPKN adalah juga 100. Nah, lalu yang ketiga itu dari bahasa Indonesia. Ini yang dinilai adalah struktur teks ceritanya. Jadi dengan agama tadi kalian kan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan cerita. Nah, jawaban-jawaban tadi kalian buat menjadi teks inspirasi. Nah, teks inspirasi itu kan ada empat bagian, ada atau strukturnya ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, dari cerita-cerita yang kalian dapatkan, kalian searching, lihat dari buku dan lain sebagainya, kalian menceritakan kembali menggunakan struktur teks inspirasi. Nah, dan juga ada penggunaan diksi atau bagaimana kalian menggunakan bahasa yang kalian gunakan dalam menulis cerita tersebut. Nah, nanti skornya 20-20, nanti skor sempurnanya adalah 100. Kemudian mata pelajaran seni budaya. Nah, di sini teks inspirasi tadi juga dalam proyek tadi nantinya akan digabungkan juga dengan gambar ilustrasi dari tokoh yang kalian ceritakan. Jadi nanti silahkan dalam kelompok itu juga menggambar ilustrasi tokoh atau tokoh yang digambarkan. Ya, nanti komposisi warnanya 30, kerapian 30, dan kesesuaian tema 40. Nah, ini nanti total akhirnya adalah 100. Saya contohkan yang untuk tugas proyeknya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Ya, ini contohnya. Contoh proyek yang akan kalian buat.
Nah, ini contohnya yang saya contohkan adalah membuat cerita inspirasi tentang Romo YB Mangunwijaya. Nah, ini di sini ada teksnya. Ini nanti untuk paragrafnya silahkan kalian bercerita sebanyak-banyaknya. Ya, ilustrasi silahkan. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi. Jadi nanti kalian menggambar tokoh yang kalian angkat dalam ceritanya, kemudian kalian gambar. Nah, pesan dari Pak Adit, tidak harus realis, ya, karena tidak harus realis, karena realis itu susah ya, tetapi itu gambar itu adalah menggambarkan sosok atau seseorang tokoh yang kalian ceritakan dan diwarna ya, diwarnai. Nah, pesan juga dari Pak Adit untuk pewarnaannya boleh menggunakan krayon atau pensil warna, tetapi dengan catatan tidak memakai spidol. Ya, dengan catatan tidak memakai spidol. Nah, ini contohnya nanti laporannya seperti ini ya. Nanti bisa saya share juga untuk contohnya. Jadi tugas proyek 1, kemudian judul proyeknya apa, kemudian nanti nama kelompok dan lain sebagainya. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Nanti silakan bertanya melalui chat ya. Kemudian untuk ukuran fontnya standar ya. Times New Roman 12. Ya, kemudian spasinya 1,5. Agar apa? Kami mudah membacanya. Tulisan-tulisan yang luar biasa dari kalian, kami akan menikmatinya. Jadi agar kami dapat menikmati tulisan kalian yang luar biasa ini, silahkan dengan spasi 1,5. Ya, kami tidak membatasi paragrafnya berapa, tetapi semakin lengkap cerita itu, semakin menarik cerita itu akan semakin bagus. Itu ya, ini untuk gambar tokohnya. Nanti bisa difoto ataupun di-scan, baru dimasukkan ke dalam Word tersebut. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain monggo akan menambahkan. Terima kasih. Monggo Baik, Bu terima Eri. kasih Pak Ade. Mungkin Oke. dari anggota kelompok 1 ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada nih nampaknya ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan langsung saja masuk ke penilaian proyek yang kedua. Monggo, siapa yang mau presentasi, dipersilahkan Bapak Ibu Guru. Koordinatornya. Saya ya, Bu. Monggo, Pak Eko. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan Bapak Ibu berkah dalam. Kali ini saya akan memaparkan dari kelompok 2. Sebentar saya share dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun Pak Eko. Oh, iya. Bentar ya. Terima kasih. Mari kita mulai. Untuk proyek kami ini, proyek yang kedua, yaitu kolaborasi dari Mapel Prakarya, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Kami mengambil tema bercermin untuk koreksi diri. Tangga sosialisasi sekarang, nanti pelaksanaannya secara kelompok. Mengapa kami mengambil tema bercermin untuk koreksi diri? Harapan kami adalah dalam tugas ini, proyek ini, kami anak-anak bisa mengetahui jati diri kalian,
kemudian mengetahui kekurangan dan kelemahan maupun kelebihan diri masing-masing. Dari harapannya, dari koreksi diri ini nanti bisa membangun karakter diri sendiri menuju yang lebih baik berdasarkan kekurangan dan kelebihan. Karena kita tahu kalau kita bercermin, nanti kan kita tahu siapa diri kita, wajah kita tahu, kemudian kita juga tahu seluruhnya, tidak ada yang dikurangi. Misalkan tangan kiri tidak mungkin dikurangi, pasti ada, lengkap. Mata kita lengkap, semuanya lengkap. Jadi apa yang ada dalam cermin itu akan terlihat dengan jelas, tidak ada yang ditutupi. Ini tema kali ini. Kemudian proyeknya, yaitu kerajinan bahan campuran, dan kita akan membuat cermin hias. Mungkin yang prakarya sudah tahu, sudah diberitahu oleh guru mapel. Kemudian alat dan bahan yang akan dibutuhkan yaitu cermin, kardus atau karton, kemudian sendok plastik, cutter atau pisau, gunting, lem fork, lem tembak, kemudian pilok warna. Untuk warnanya nanti bisa disesuaikan. Dan hiasan lain yang diperlukan. Mungkin bisa dari bahan serat dan sebagainya. Kemudian bentuknya. Nah, seperti ini. Ada cermin agak besar, kemudian dikelilingi oleh sendok-sendok plastik ini yang sudah dicat pakai pilok. Ini sebagai dekorasi sendoknya nanti, yaitu membentuk seperti bunga yang sedang mekar, di tengahnya ada cermin. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan kardus bekas atau cermin yang berbentuk bulat, boleh bentuk kotak. Kemudian yang kedua, letakkan cermin pada kardus bekas, lalu dibuat lingkaran sesuai cermin. Ini untuk menempelkan cerminnya. Kemudian dibuat lagi lingkaran pertama sesuai cermin dan lingkaran kedua lebih besar ukurannya dari cermin, ya kurang lebih 5 cm itu nanti untuk letak sendok-sendoknya. Kemudian berikutnya nomor 4, siapkan sendok plastik, letakkan dengan terbuka lalu diberi pewarna pilok. Nah, tentunya harus ditunggu sampai kering, tidak boleh langsung ditempelkan. Hanya bagian atas sendok saja yang diwarnai, karena akan dipotong. Jadi gagangnya nanti tidak dipakai, karena nanti tidak malah ribet nanti ya, tumpuk-tumpukan malah tidak baik. Kemudian potong-potong sendok plastik menggunakan gunting. Nah ini hingga terpisah antara gagang dan bagian cekungnya. Ini ada keterangan boleh bergerasi dengan tidak dipotong, tapi nanti kelihatannya ini malah tidak baik, karena tertumpuk, ya tidak rata. Kemudian sendok siap untuk dihiasi di atas kardus bekas yang sudah diukur. Cermin dipasang pada bagian akhir dengan menempelkan di antara sendok yang sudah jadi. Kemudian bisa diberi hiasan sesuai kreativitas kelompok masing-masing. Untuk linknya, caranya, YouTube-nya ini di bawah ini. Nanti bisa dilihat di sini. Tinggal copy, ditaruh di Google, nanti sudah bisa tahu bagaimana prosedurnya. Ini untuk tugas prakarya. Jadi nanti tolong kalau kesulitan bisa menghubungi Bu Vero. Kemudian berikutnya, nah tugas tadi ya, tugas prakarya kelompok membuat kerajinan cermin hias dari awal sampai akhir direkam ya. Jangan lupa direkam, karena nanti bentuk laporannya berupa video. Jangan lupa di dalam video dicantumkan anggota kelompoknya. Ini namanya nama lengkap ya. Jangan sampai nama samaran atau Nana itu toh, wah bingung saya nanti. Karena tahun kemarin itu ada yang namanya Natalia. Lalu aneh Wibin, tulisnya Wibin. Wah susah saya cari di mana Wibin, nggak ketemu. Ya maka saya harapkan memakai nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Jangan lupa nomor absennya, karena dalam latihan-latihan ini banyak yang nomor absennya ada yang salah. Begitu. Kemudian penilaiannya
aspek yang dinilai alat dan bahan. Ini mencakup kelengkapan alat dan bahan yang digunakan. Nanti tolong dicantumkan ya. Kemudian proses pembuatan kerajinan cermin hias. Ini langkah-langkah yang sistematis. Yang seperti tadi saya katakan tolong di video. Kalau tidak di video ya di foto. Tapi ada langkah-langkahnya. Oh, mula-mula ini, langkah berikutnya ini, langkah berikutnya ini. Kemudian yang terakhir, penyajian kreativitas membuat cermin. Ini, skornya 1 sampai 5. Nanti bisa konsultasi dengan Bu Vero. Berikutnya, untuk matematika. Matematika, saya mengambil tema atau pokok bahasan transformasi, khususnya refleksi, walaupun ini sudah belum diajarkan, tapi ini tidak susah. Karena pada proyek ini, kita hanya melanjutkan proyek prakarya, yaitu hasil proyek cermin yang sudah jadi. Kemudian silakan kalian berpose, ya, posenya seperti ini, bisa seperti ini, samping, ya, sehingga terlihat dirimu dan cermin. Jadi harus terlihat dirinya sendiri maupun yang ada di cermin ini, ya, contohnya ini. Nah, sampai keras saja mau bercermin, ya. Nah, ini ya, ini silakan seperti contohnya. Boleh berkreasi lagi boleh, tapi yang intinya adalah ada dirimu dan ada yang ada di dalam cermin. Walaupun cerminnya mungkin agak kecil tapi harus terlihat. Nah, ini yang dinilai ya. Terus laporannya, bentuk laporannya. Nah, misalkan ini. Kalau kalian anggotanya ada 4, maka nah, tulis nama, ada 4. Nanti tinggal foto saja ya. Jadi minta temanmu untuk memfoto, kemudian disusun seperti ini. Ya, diberi nama, kelas, nomor. Ya, seperti ini sehingga jelas. Karena yang dinilai kali ini adalah pencerminan ya. Kalau mencerminkan pasti diri sendiri ada di situ. Berikutnya, setelah bercermin, berpose, tolong dijawab ini. Ini tugasnya ini hanya satu kelompok satu. Kalian harus berdiskusi. Apa yang dapat kamu simpulkan dari foto tersebut yang berhubungan dengan materi refleksi atau transformasi? Satu kelompok cukup 1. Ya. Berikutnya, aspek yang dinilai, fisik proyek cermin. Ya, ini hasil prakarya tadi, saya lihat. Wah, bagus ini. Rapi, penataannya, ada aksesorisnya, tidak hanya sendok saja, misalkan tambah lagi, boleh, silakan. Kemudian, proses pembuatan. Nah, ini mengutamakan kerjasama. Ini kerjasama penting ya, karena yang kita bangun matematika tidak hanya hasilnya, tapi harus ada proses kerjasama. Saya kira mapel yang lain juga demikian. Kemudian yang terakhir, hasil pose dan keakuratan jawaban. Tadi sudah saya sampaikan. Penilaiannya seperti ini, 1 sampai 4. Kemudian untuk IPA. IPA ini juga hasil karya. Nah, nanti silakan dibaca sendiri ya. Pemanfaatan limbah tadi, sendok tadi, ataupun mungkin limbah yang lain, bisa serat atau apa, nanti penggunaannya berapa persen. Ya, ini ada prosentasenya. Nanti skornya 1 sampai 4. Kemudian juga kerjasama. Nah, ini tadi juga sama ya. Kerjasama kelompok dalam video tadi. Ada persentase kerjasamanya. Nah, 1 orang bagaimana ini ya, 2 orang, 3 orang, atau semua terlibat. Nanti ada skornya ini, 1 sampai 4. Nah, nilainya ini. Nanti ini kalau kesulitan langsung saja WA ke Bu Sisil. Karena yang ngajar yang mapel IPA. Kemudian untuk proyek bahasa Inggris, membuat iklan dari cermin yang sudah dibuat. Nah, jadi cermin tadi yang sudah dibuat dari prakarya tadi diiklankan. Misalkan, ini cermin nomor 1 di dunia, tidak ada yang lain. Kalau bercermin akan terlihat dirinya sendiri. Nah, itu berarti kan nomor 1 ya. Kalau tidak terlihat diri sendiri berarti bukan cermin itu. Nah, begitu ya. Dibuat iklan yang semenarik mungkin ya. Seperti kecap itu loh, selalu nomor 1, tidak ada yang nomor 2. Ya. Ini hanya contoh saja. Ini nanti berhubungan dengan Bu Yohana, ini yang ahlinya bahasa Inggris. Modelnya seperti apa ya? Boleh video, Yang boleh bahas poster. selalu terdepan, Pak Eko. Oh iya iya. Iya iya iya. Oke, pokoknya
iklan ya, membuat iklan. Nah, semua nanti baik yang prakarya, matematika, juga IPA maupun bahasa Inggris dijadikan satu. Ya. Ini aspeknya dulu ya, aspek penilaian bahasa Inggris, penggunaan bahasa, kreativitas, pengucapan, penulisan, ekspresi, layout, teamwork. Nah, selalu ada teamwork. Kerja tim ya, hampir semua kerja tim, karena ini karakter. Nah, terus selanjutnya, aturan pembuatan. Semua laporan dalam satu video, tadi sudah saya katakan mulai 4 mapel tadi, diupload di Google Drive. Kemudian dikirim linknya saja ke channel proyek kelas. Nanti sudah disediakan, tadi sudah dikatakan Bu Yohana. Peserta didik memakai seragam sekolah yang disepakati kelompok. Nah, ada seragam sekolah, silakan gunakan mau hari apa, Senin, Selasa, dan sebagainya. Kemudian kalau konsultasi proyek, langsung ke guru WA, ke grup WA Japri ya. Jangan grup kelas, nanti bingung nanti. Ini harus jawab sopo nanti ya. Maka harus grup pribadi. Kemudian guru mapel, prakarya, Bu Vero, matematika, saya, IPA Bu Sisil, bahasa Inggris Bu Yana, akan menilai berdasarkan rubrik yang tadi sudah saya katakan tadi. Kemudian jangan lupa proyek ini dijadikan sebagai komponen nilai PTS Gasal. Maka wajib ini, hukumnya wajib, tidak boleh ditunda. Kemudian video dikumpulkan setelah diedit dengan durasi ya kurang lebih 8-10 menit ya. Nanti silakan dikumpulkan jadi satu, tidak sendiri-sendiri karena kita adalah tim. Kalian membuat tim, Pak gurunya, Bu guru juga tim, sehingga mudah ya, menjadi lebih ringan. Kemudian tadi juga sudah saya singgung laporan dalam satu video diberi judul ya, judul menghias cermin identitas peserta didik, nama lengkap, ini jangan lupa, nama lengkap, kelas, nomor urut. Kemudian sertakan juga alat dan bahan, bisa dipoto saja, langsung masukkan video, cara membuat, dokumen yang dinilai sesuai mapel, dan kesimpulan. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak dari proyek kami. Mungkin ada pertanyaan. Saya menambahi sedikit, Pak Eko. Ye. Ya, anak-anak untuk yang bahasa Inggris, tadi kalian sudah jelas ya diminta untuk membuat iklan, ya. Boleh dalam bentuk poster atau gambar, boleh juga dalam bentuk video. Bentuk video itu ya kan macam-macam. Kalau kalian mau pakai aplikasi TikTok atau mau pakai aplikasi apapun itu boleh. Tapi nanti dijadikan satu dengan yang video tutorial yang dari prakarya itu ya. Jadi tidak sendiri-sendiri videonya, tapi digabungkan jadi satu supaya itu menjadi satu produk. Tuh. Lalu kalau misalnya itu dalam bentuk poster atau gambar, tolong diselipkan foto masing-masing anggota. Jadi ada foto masing-masing anggota. Jadi Miss Yona bisa tahu, oh ini loh anggota kelompoknya, gambar-gambarnya atau wajah-wajahnya ini. Nah, lalu kalau video juga sudah kelihatan tuh semuanya harus terlibat di sana. Oke, itu saja tambahannya, Pak Eko. Terima kasih. Anak-anak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di kolom chat ya. Jadi nggak usah nunggu nanti. Kalau misalnya dari penjelasan masing-masing proyek, ini sudah proyek 2. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di chat saja. Terima kasih. Baik, apakah masih ada tambahan untuk sosialisasi dari kelompok yang kedua atau penilaian proyek yang kedua? Pak Eko dan kawan-kawan, apakah masih ada tambahan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, sekarang kita akan masuk ke kelompok yang ketiga, ya, yaitu kelompoknya PJOK dan kawan-kawannya ya. Untuk itu silakan Pak Agung untuk mempresentasikan tentang tugas penilaiannya. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Eri atas waktu berikan kepada saya.
Selamat pagi untuk anak-anak, Bapak Ibu. Kita akan menyampaikan kaitannya dengan proyek kelompok 3. Saya akan coba izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, oke. Untuk proyek blended learning kelompok 3 itu mengambil tema sehat di masa pandemi. Kenapa memilih ini? Karena ini pas sekali dengan kondisi kita saat ini, di mana kita baru ada di masa pandemi dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Di proyek ini ada 4 mapel, yaitu IPS, Informatika, Bahasa Jawa, dan PJOK. Untuk kompetensi dasarnya, harapannya IPS kaitannya tadi yang disinggung, kaitannya dengan perubahan sosial. Yang Informatika kaitannya dengan membuat blog. Untuk Bahasa Jawa kaitannya dengan bercerita dengan teks deskripsi dengan ragam bahasa Jawa. Untuk PJOK kaitannya dengan aktivitas fisik terhadap pencegahan. Itu untuk materi kesehatan. Untuk dari tema sehat di masa pandemi ini, untuk anak-anak tugasnya adalah siswa membuat akun blog yang di dalamnya memuat artikel kaitannya dengan aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit di masa pandemi yang menyebabkan perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dan dideskripsikan atau ditulis atau diceritakan dalam ragam bahasa Jawa. Nah, ini tugasnya seperti ini. Maksudnya di kelompok nanti membuat akun blog, dan di dalam akun blog itu nanti ada artikel-artikel yang kaitannya memuat 3 mapel, yaitu kaitannya dengan PJOK, IPS, dan Bahasa Jawa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama untuk Informatika, di kelompok membuat akun blog di mana untuk hiasan dan segala macamnya yang ada di akun blog itu kaitannya yang gambar dan sebagainya kaitannya dengan tema. Nah, temanya di masa pandemi ya harus menyesuaikan. Terus artikelnya, tema sehat di masa pandemi ini hanya tema. Siswa bisa membuat judul sendiri. Entah apa terserah, kaitannya yang masih bersangkutan dengan kesehatan di masa pandemi. Nah, di dalam artikel itu akan untuk penilaian PJOK, IPS, dan Bahasa Jawa. Untuk PJOK-nya, nanti kaitannya adalah aktivitas fisik atau bentuk olahraga dalam pencegahan penyakit, di mana disertai gambar, foto aktivitas penyakit yang diambil dari anggota kelompok. Maksudnya, kalian mencari bentuk olahraga apa yang untuk bisa kita olahraga di masa pandemi ini, untuk waktu terpapar atau untuk yang belum terpapar, usaha kesehatan olahraga apa yang bisa dipilih. Nah, dari itu diarsipkan dalam bentuk foto. Nah, foto gerakannya itu diambilkan dari anggota kelompok. Tidak cuma ngambil dari internet, tidak cuma mengambil dari media yang lain, tetapi dari anggota kelompok, gerakan olahraga atau aktivitas fisiknya. Misalnya aktivitas fisiknya, misalnya jogging atau lari, fotonya ya foto harus ada siswa dari anggota itu. Untuk IPS-nya yang dinilai adalah kaitannya dengan bentuk perubahan kebiasaan orang di masa pandemi. Nah, ini yang dimaksud di sini kaitannya
Artikelnya adalah kalian mencari perubahan kebiasaan apa saja yang mengalami perubahan di masa pandemi ini. Kita lihat situasi kita, apakah kebiasaan-kebiasaan yang dulu waktu normal dengan masa pandemi itu apalah kamu cari. Lah itu salah satu bentuk perubahan kebiasaan yang bisa kalian pilih. Kalian cari artikelnya, kalian tulis artikelnya. Nah, setelah artikel untuk PJOK dan IPS ini tadi sudah terbentuk, nah artikel nanti akan ditulis, dideskripsikan dengan menggunakan bahasa Jawa, yaitu menggunakan kromo alus. Kromo alus paling sedikit dengan aturan 3 paragraf, paling sedikit 3 paragraf, dan setiap paragraf paling sedikit 5 kalimat. Nah, ini untuk penilaian kaitannya dengan bahasa Jawa. Nah, kalau sudah artikel sudah jadi, yang isinya tadi sudah jadi, artikel nanti di-upload di blog. Yang blog pertama sudah dibuat tadi, artikel tadi di-upload di situ, kamu beri hiasan ya kaitannya dengan tema di masa pandemi itu. Setelah itu dari blog itu anak-anak mengumpulkan link blog ke channel tim tugas proyek. Nah, nanti di tim ada tugas proyek 3 lah. Itu dilengkapi dengan ada anggota kelompoknya. Di artikelnya nanti juga harus ada anggota kelompoknya biar nanti Bapak Ibu yang menilai bisa melihat ini kelompok ini siapa saja. Pak, untuk artikelnya misalnya tidak hanya 1 atau 2 atau 3, misalnya 1 orang ingin membuat artikel sendiri terus dimasukkan di blog itu boleh. Ya, boleh anak-anak nanti di artikel, jadi jangan hanya ada 1 artikel. Misalnya dari kelompok itu ada 4 anak, ada 2 orang yang ingin membuat artikel di situ lah. Semakin banyak semakin baik. Kriteria penilaiannya untuk proyek ini adalah IPS. Pesan yang menunjukkan adanya perubahan perilaku. Nah, kalian tadi yang menulis perubahan perilaku tadi, pesannya apa? Nah, nanti yang akan dinilai untuk IPS itu. Untuk informatika, kaitannya dengan menu-menu di dalam blog yang dibuat, kerapian blog dan kesesuaian tema blog yang dibuat. Nah, temanya tentang pandemi ya. Pandemi lah, untuk lebih menu-menunya apa lah, misalnya nanti ada kesulitan kalian bisa menghubungi Pak Andre selaku yang membidangi untuk informatika. Berikutnya untuk kriteria penilaian bahasa Jawa. Bahasa Jawa nanti yang akan dinilai adalah kaitannya bahasa yang digunakan sesuai atau tidak menggunakan basa kromo alus. Jadi dari tadi artikel bahasa Indonesia dibuat kromo alus. Nah, kesesuaian isi dengan tema, kesesuaian dengan kaidah penulisan, kaitannya dengan struktur kalimat, huruf kapital, dan tanda baca. Itu untuk kriteria penilaian bahasa Jawa. Untuk PJOK sendiri, kaitannya adalah kesesuaian bentuk jenis aktivitas fisik dengan tema. Olahraganya pas dengan tema yang diambil ini. Oh, olahraga untuk kesehatan itu olahraganya apa ya? Yang pas itu lah kalian cari. Ya, itu kaitannya dengan bentuk aktivitas fisiknya. Kesesuaian isi antara foto atau gambar peragaan atau peraga aktivitas fisik dengan penjelasannya. Ini yang dimaksud gambar yang dipakai dari anggota kelompok terus dijelaskan itu nyambung atau tidak. Gambarnya misalnya orang bersepeda, keterangannya orang berlari lah, itu tidak nyambung, harus sesuai dengan gambar untuk penjelasannya. Untuk pelaksanaan hari ini sosialisasi, terus pembuatan tugas proyek sudah dimulai nanti setelah sosialisasi hari ini.
Pengumpulan link blog di channel tim proyek 3 paling lambat 17-18 September karena untuk jadwal proyek 3 itu di hari Jumat dan Sabtu itu paling lambat. Diharapkan semua anak-anak nanti kelompoknya mengumpulkan sesuai waktu. Dan nanti selama pengerjaan akan dipantau dimonitor oleh guru mapel sesuai dengan proyeknya, maksudnya sesuai dengan mapelnya masing-masing. Nanti di sela-sela KBM Bapak Ibu guru mapel akan memantau sejauh mana kalian sudah mengerjakan progres yang terjadi tiap hari itu bagaimana. Itu untuk sosialisasi kaitannya dengan proyek 3, mungkin ada tambahan dari Pak Andre, Pak Helambang, atau Bu Febi bisa menambahkan. Ampun, Mbak Agung. Demikian Bu Eri yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Agung atas pemaparan dari tugas penilaian proyek untuk yang kelompok 3 ya. Baik, anak-anak semuanya, silahkan apabila ada yang mau bertanya kepada Bapak Ibu guru terkait dengan penilaian proyek ini. Jadi, mohon diingat ya anak-anak bahwa untuk kelas 9 ada 3 macam proyek ya. Penilaian proyek. Yang pertama tadi membuat tulisan ya, membuat sebuah tulisan tentang tokoh inspiratif ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ade tekniknya. Lalu yang kedua tadi membuat cermin ya, prakarya, matematika, bahasa Inggris ya, itu tadi. Kemudian yang ketiga ini adalah terkait dengan membuat blog ya, membuat blog yang berisi tentang hidup sehat, lalu pandemi, kaitannya dan seperti itu. Nah, anak-anak silahkan apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada tidak? Ini di kolom chat saya, ini sama sekali kosong. Mungkin Bu Yohana mau menambahkan sesuatu. Ini Ya. nampaknya anak-anak mudeng benar Iya, apa? jangan-jangan ini pada tidur ini, wah bahaya Bingung. ini. Atau kita Enggak, ditinggal tidur anak-anak. ini jangan-jangan nih. Iya, anak-anak, sekarang waktu atau saat yang tepat bagi kalian untuk menanyakan segala sesuatunya kepada Bapak Ibu guru ya. Mumpung sekarang kita berkumpul bersama, terutama ketua kelasnya nih. Ketua kelasnya harus memastikan bahwa anggotanya ikut meeting ini. Kalau nggak ikut meeting berarti harus dimotivasi teman-temannya dan disampaikan apa yang dibahas pada hari ini. Nah, yuk silakan anak-anak kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kosong blong. Nah, itu Iya. kalau kolom chatnya chat kosong itu ada 2 kemungkinan, Bu. Yang satu memang benar-benar sudah jelas. Jelas. Nah, yang kedua blas. Wah, bahaya nih yang kedua itu ya. Benar-benar nggak jelas gitu ya. Iya. Ayo anak-anak semuanya yang agak-agak lemes, mungkin sudah sedikit ngantuk, ayo bangun-bangun. Coba silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan yuk. Sudah ada itu, Bu. Oh ya, oke. Dari Noni ya, Noni yang pertama izin bertanya, ini apakah saat kerja kelompok boleh bertemu tatap muka atau harus online? Terima kasih. Baik, saya jawab dulu ya. Untuk Noni, nah ketika bekerja kelompok ya, kalian boleh saja bertemu, namun harus memperhatikan yang pertama adalah kondisi kesehatan kalian ya dan juga teman-teman kalian. Apabila kalian semua memastikan bahwa diri kalian sehat, ya silahkan boleh saja bertemu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ya, memakai masker. Ketika mengerjakan ya harus pakai masker karena kan bertemu dengan teman-teman begitu ya. Oke, seperti itu saya rasa ya. Jadi boleh saja bertemu asal memperhatikan protokol kesehatan dan pastikan bahwa kamu itu dan teman-temanmu dan juga anggota keluarga ya, karena kan pasti kalau ketemu mungkin di rumah ya, itu dalam kondisi semuanya sehat. Seperti itu.
Dan harus seizin orang tua ya Bu Eri ya. Oh ya, betul sekali. Harus Ya. seizin orang tua ya. Jangan nyuri-nyuri ya. Nah, nanti terus ngelimpeknya enggak boleh ya. Hanya karena ingin ketemu teman enggak boleh. Harus seizin orang tua. Kami tidak mau nanti ada komplain-komplain dari orang tua, apalagi karena tidak izin dan lain-lain ya. Itu. Lalu yang kedua, izin bertanya Pak, Bu, untuk tugas membuat video yang cermin hias itu apakah harus dengan durasi 8 sampai 10 menit? Kalau misal kurang dari 8 menit apakah boleh? Nah, silahkan monggo ini dari kelompok yang kedua. Monggo Bapak Ibu yang tadi memberi tugas di kelompok 2 silahkan menjawab pertanyaannya ini. Monggo. Boleh, Bu. Kurang Oh, dari 8 menit boleh kalau bisa, karena perkiraan kami untuk di-upload itu ya 8 sampai 10. Kalau kurang sudah lengkap apa yang di-upload boleh. Terima kasih. Mungkin yang lain, monggo. Ya, saya ya. Untuk durasinya, karena itu durasi video tutorial, untuk videonya kan video tutorial. Terus nanti di akhir-akhir, di bagian belakang itu kan iklan bahasa Inggris ya. Ini sekalian saja saya menjawab pertanyaan dari Erika. Yang proyek 2 bahasa Inggrisnya itu bahasanya harus bahasa Inggris atau juga boleh bahasa Indonesia. Untuk iklannya harus bahasa Inggris. Ya, untuk iklan harus bahasa Inggris. Untuk yang prakarya memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jangan pakai bahasa gaul ya. Jadi untuk tutorial pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Untuk iklannya saja yang pakai bahasa Inggris. Lalu untuk durasi waktunya itu kan sebenarnya bisa dibuat ya. Disesuaikan saja 8 menit. Ya sebisa mungkin 8 menit ya. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Bu Vero, monggo. Untuk dari prakarya, kalau misalnya videonya kurang dari 8 menit sebetulnya boleh saja, asalkan semuanya mencakup langkah dari awal sampai akhir begitu. Biasanya itu videonya itu malah lebih dari 10 menit. Makanya ketika diedit, dipercepat, lebih cepat sedikit itu kurang lebih 8 sampai 10 menit. Tapi kalau bisa misalnya 7 menit sudah jadi ya boleh saja. Tapi asalkan semuanya mencakup tugas-tugasnya sudah dimasukkan dalam satu video itu. Begitu. Matur nuwun. baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya untuk Kesia Reki nanti. Oke, oh ini dari Bu Sisil. Bapak Ibu materi mohon di-share di tim supaya Nak bisa mencermati kembali. Baik ya, nanti setelah setelah meeting ini selesai nanti akan di-share. Silahkan Bapak Ibu koordinator kelompoknya tadi bisa share materinya di tim supaya anak-anak bisa mencermati kembali. Matur nuwun Bu Sisil. Baik, apakah masih ada lagi yang mau bertanya anak-anak? Dipersilahkan. Ini kolom chatnya baru ini tadi sudah terjawab semua ya. Baik, masih ada enggak ini yang mau tanya, Nana? Apakah Iya, sudah cukup? untuk semua anggota kelompok, semua ini. Oh, ini ada pertanyaan. Okay. Oh, ini ada pertanyaan Oh, lagi. ini ada lagi, Bu. Ya. Saya nanti ya. Izin bertanya lagi untuk proyek 2, apakah tugas prakarya harus memakai pilok atau boleh pakai cat biasa? Terima kasih. Monggo. Kelompok 2, Pak Eko dan kawan-kawan bisa menjawab. Terima kasih Bu Eri. Untuk Oh ya, Bu. proyek 2, apakah harus memakai pilok? Itu kemarin dalam prakteknya pilok itu lebih memudahkan karena tinggal semprot ya, tinggal semprot. Kalau misalnya kalian bisa pakai cat biasa, monggo, silahkan, boleh-boleh saja. Jadi kreativitas kalian tidak harus persis sama seperti Bu Vero juga. Jadi lebih bagus juga lebih baik. Gitu nggih. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Vero. Baik, ada lagi kah pertanyaan anak-anak? Semoga tadi menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian, oke? Ada lagi enggak ya yang mau tanya? Tanya tidak harus di chat ya, misalnya kamu mau tanya, boleh silahkan diaktifkan mikrofonnya, lalu bertanya pada kami. Ada tidak ini? Kok kayaknya sudah sepi lagi Bu Yohana? Monggo Bu, kalau masih ada yang mau ditambahkan. Jadi anak-anak, ini untuk ketua kelompok. Ya, saya tujukan kepada ketua kelompok.
Jadi silakan kalian mulai untuk mengkoordinir, bisa buat grup WA ya, atau bisa juga langsung video call, kemudian buatlah agenda. Jadi setiap hari harus ada yang kalian kerjakan. Supaya apa? Supaya tidak numpuk-numpuk, supaya tidak tertunda-tunda. Jadi setiap hari susun agenda, hari ini targetnya apa yang harus kalian kerjakan. Itu. Nah, dalam 1 minggu ke depan itu kan KBM masih seperti biasa. Ya, 1 minggu ke depan masih KBM seperti biasa. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk konsultasi kepada Bapak Ibu Guru Mapel. Nah, besok tidak ada KBM, Jumat Sabtu kan off, ya kan? Kalian bisa mulai persiapan, sudah bisa mulai membuat. Kalau misalnya tadi proyek 2 kan kerajinan tangan ya pakai prakarya itu ya, bisa mengumpulkan bahan-bahannya dulu, lalu untuk yang lain, proyek yang lain bisa mencari materinya dulu, lalu susun strategi pembagian tugas. Nah, itu akan terasa lebih ringan, akan lebih mudah dilaksanakan kalau ada planning yang matang. Ya, jadi silahkan dibuat planning dulu dari sekarang. Disusun strateginya. Tiap hari harus ada yang dikerjakan. Begitu. Semangat ya anak-anak ya. Ayo, PTS terakhir loh ini untuk kalian. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yohana. Anak-anak, sekali lagi kami mengingatkan bahwa ini adalah kegiatan wajib ya. Wajib, artinya wajib itu ya kamu harus membuat tugas ini, harus terlibat. Sehingga tidak ada lagi alasan, mungkin kalau tahun lalu masih ada yang males-malesan dalam pembuatan tugas proyek ya, di semester lalu kan sudah pernah ya. Mungkin masih ada yang males-malesan, ada yang cuma nitip nama aja misalnya seperti itu ya, bila ada ya. Nah, ini di semester ini, saat ini tidak boleh lagi ada yang seperti itu. Kami Bapak Ibu Guru akan betul-betul mengecek ya siapa yang aktif, siapa yang tidak ya supaya nanti semuanya bisa objektif ya penilaian kami. Baik, apabila tidak ada yang ditambahkan lagi, tidak ada pertanyaan, mungkin untuk link presensi ya Bu Yohana ya bisa disampaikan ke anak-anak ya. Anak-anak setelah ini jangan lupa nanti untuk presensi. Ya, presensi kehadiran kamu dalam kegiatan Zoom Meet pada pagi ini membahas penilaian proyek. Nah, sudah di-share. Oke. Sudah di-share oleh Bu Yohana. Silahkan kami beri waktu ya untuk mengisi presensi sambil kita juga sekaligus akan mengambil dokumentasi. Begitu ya, supaya tidak terlalu lama waktunya. Baik, monggo Pak Andre bisa mendokumentasikan pertemuan kita pada pada pagi hari ini. Silakan anak-anak mengaktifkan kameranya. Kami akan ambil gambarnya ya anak-anak. Silakan kameranya diaktifkan. Kami akan ambil sebagai dokumentasi. Monggo Pak Andre. Baik anak-anak, dinyalakan dulu kameranya. Layar 1 sudah nyala semua, layar 2 juga hampir semua, belum semua ya. Baik, sambil menyalakan kamera, saya ingatkan lagi bagi yang berjenis kelamin laki-laki, rambut, tolong diperhatikan lagi supaya untuk dirapikan, tidak ada yang gondrong. Ya. Bagi yang berjenis kelamin laki-laki yang merasa laki-laki. Oke, baru 2 layar yang nyala kameranya. Layar 3, ke-4, dan sampai ke-6 belum ada yang menyalakan kamera. Dikondisikan terlihat wajah kalian ya, tidak hanya terlihat rambut, batuk atau alisnya aja. Halo Gihon. Halo Gihon. Iya, Miss. Ya, yang kelihatan langit-langit kamarmu itu loh. Oh iya ya. Oke, sudah siap. Saya mulai dari layar pertama dulu ya. Oke, akan saya ambil gambarnya dari layar pertama. Siap. Senyum. 1, 2, 3. Oke, layar 1, 2. 1 sudah.
Sekarang layar yang kedua. Kalian tidak tahu berada di layar mana di laptop saya. Jadi senyum terus ya sampai saya bilang layar ke-6. 1, 2, 3. Oke, masih senyum, ditahan ya. Kalau pegel ya tahan dulu, nggak sampai 1 jam. Garing, Oke. Pak. Garing nanti dibasahi pakai air. Oke, layar yang ketiga, masih senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya layar yang keempat. Akan saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Sekarang layar yang kelima. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Yang ke-6. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai semuanya. Boleh dilepas senyumnya. Saya kembalikan ke Bu Eri. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Saya mengingatkan lagi sebelum live, nanti silahkan mengisi presensi terlebih dahulu bagi kamu yang belum mengisi presensi. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih atas partisipasi kalian semuanya pada pagi hari ini dalam sosialisasi penilaian proyek dari sekolah. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan proyek ini. Semoga segalanya berjalan dengan lancar dan semuanya ini nantinya bisa membuahkan hasil yang baik untuk kita semua dan juga anak-anak kita. Nah, mari kita tutup dengan doa. Bu Eri. Kita siapkan, ya. Iya, satu ya Bu Eri, karena di Oke. sini kan ada Erik ya, ada Erik. Oh ya. Nah, nanti minta bantuannya mungkin kelompok bisa membantu Erik dalam satu kelompoknya Erik, nanti di WA, mungkin di Japri atau nanti diketikkan di chat ini Bu, nanti bisa melihat tayangan di PPT yang akan di-share karena kan tidak bisa. Iya, baik, terima kasih. Ya, Tuan. Apakah Erik ini ikut meeting ya? Tadi saya lihat ada Erik. Oh ya. Ya. Baik. Baik, kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kami di dalam hidup ini, sehingga kami di pagi hari ini dapat melaksanakan rangkaian sosialisasi penilaian proyek untuk kelas 7, 8 maupun yang kelas 9. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini, karena kami akan melanjutkan tugas-tugas kami dan aktivitas hidup kami. Sehingga semuanya yang kami lakukan, kami rencanakan pada hari ini dapat sesuai dengan kehendak-Mu, dapat kami jalani seturut keinginan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih ada salah-salah kata dan yang lainnya. Terima kasih, silahkan bisa live dari pertemuan kita pagi ini. Tetap semangat ya anak-anak semuanya, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Jangan lupa presensi ya. Yang belum presensi silahkan presensi. Ya, Terima kasih sama-sama. Bu, terima kasih Jangan Pak. lupa presensi anak-anak.